Selamat pagi teman-teman semua. Balik lagi di mata kuliah pengembangan aplikasi mobile. Di minggu yang ke-9 ini kita akan membahas terkait notification pada Android. Kita akan membuat sebuah notifikasi di Android secara sederhana di sini. Oke, langsung saja biar nggak lama-lama videonya. Misalkan kalian buat sebuah project baru ya. Biasa file new, kemudian new project, kalian namain terserah nama project kalian. Di sini saya menambahkan notification. Kemudian kita ke layout activity mail, atau kalian bisa di sini ya, folder rest, kemudian layout activity main. Nah, di sini bisa di split biar ada code-nya di sini. Oke, di sini kita pengennya ketika ngeklik tombol ini, nanti kita akan di Android itu ada notifikasi. Nah, berarti kita butuh button ya, bukan text view, agar bisa diklik. Kita ganti aja di sini, misalkan di sini adalah button. Oke, kemudian di namanya adalah misalkan ini notifikasi, misalkan notification aja. Kemudian kita butuh yang namanya ID gitu ya, biar bisa dikenali. Nanti misalkan ini namanya adalah notification. Oke, atau button notification. Oke, ini adalah layoutnya. Jadi ketika kita pengennya klik notification ini, nanti akan muncul sebuah notifikasi di Android-nya ya. Ada notifikasi. Oke, langsung saja buat backend-nya, logiknya di main activity. Nah, di dalam sebuah notification nanti, kita membutuhkan sebuah inputan. Nanti ada yang namanya notification channel. Nah, di dalam notification channel itu harus ada yang namanya input sebuah variabel. Makanya di sini harus kita buat penampungnya dulu, yaitu misalkan di sini channel notification ID gitu ya, sama dengan string channel notification ID. Oke, di sini n-nya gede biar enak. Oke. Kemudian kita buat juga yang namanya channel notification name. Nah, ini nanti juga sama. Channel notification. Ini nggak harus ikut ya, string ini kalimatnya nggak harus ikut dengan saya gitu ya. Kalian bebas. Ini kan hanya sebagai initialization notification-nya aja. Kemudian kita juga butuh yang namanya notification ID-nya biar bisa tahu notification ID-nya, misalkan kita buat 0. Oke. Kemudian setelah ini kita buat sebuah apa yang namanya fungsi untuk memanggil sebuah notification. Misalkan di sini kita buat function create notification channel. Nah, ini. Nah, kalian nggak perlu panik kalau misalkan ini masih kayak belum nyala gitu ya. Ini artinya belum belum ada yang call. Nah, ini juga belum ada yang call. Nanti kita call di sini. Misalkan di sini kita buat create notification channel. Nah, itu nanti akan berubah warnanya. Nah, artinya sudah jalan nih. Nah, ini kok belum? Nah, ini karena belum di call aja. Nanti kita call di sini di dalam sebuah function create notification channel di sini. Oke, misalkan kita buat if build verse-nya, kita harus notification ini ada di Android tipe apa misalkan. Di sini misalkan if with harusnya gini, ada sih version. Oke, ada. Kemudian sdk dot integer. Oke, ini alt enter. Oke, version. Jadi kenapa nggak langsung merah, karena di sini belum diimport di sini nanti. Itu makanya perlu di yang namanya alt enter tadi biar jadi. Kemudian .sdk integer, kemudian kita buat misalkan aplikasi ini kita buat di dalam versionnya misalkan Android. Jadi ada beberapa Android, ada Donut, ada Gingerbread gitu ya. Misalkan kita buat jadi minimal
aplikasi ini hanya bisa berjalan di dalam sistem operasi Android. Oh, misalkan di bawah O itu nggak bisa. Jadi kalau Android kalian misalkan udah Android 10 atau 11 itu bisa, atau Android di atas O berarti Nugget gitu ya, kayak di atas O. Nah, itu bisa tuh misalkan. Nah, kemudian kita buat sebuah yang namanya memanggil sebuah notification channel-nya. Ya, notification channel-nya itu adalah nanti akan membutuhkan sebuah parameter yang kita buat, yaitu parameter channel notification ID dan parameter channel notification name. Makanya di sini kita buat sebuah, misalkan kita tampung ke dalam sebuah properti atau parameter gitu ya. Kemudian kita panggil yang namanya method notification channel di sini. Kemudian inputannya kita harus ada yang namanya inputan channel notification ID dan ada channel notification name di situ wajibnya. ID kemudian channel notification name. Nah, ketika udah di call, warnanya berubah di sini ya. Artinya udah jalan nih di sini. Nah, kemudian kita juga butuh yang namanya notification manager-nya. Notification manager, nah, kita buat default aja. Misalkan important default gitu ya. Oke, kemudian kita apply aja. Apply code ini udah jadi nih. Udah jadi, ini adalah notification-nya, tapi ini belum dipanggil ya. Karena ini masih ditampung ke dalam variabel channel-nya. Oke, kemudian kita buat file manajernya belum di-get gitu ya. Jadi ini tuh belum di-get. Kita harus meng-get sistem yang udah kita buat di dalam uh, method notification channel-nya, itu kita get sistemnya. Kan belum belum di-get nih, belum di-get, baru istilahnya ini baru baru membuat sebuah metodenya, metode yang sempurna, tapi kita belum get-nya. Misalnya kita buat get system di sini, get system get system service, kemudian kita buat yang namanya context dot notification service, harusnya ada. Oke, kemudian ini dibaca sebagai notification manager, kemudian manager dot create notification channel. Nah, ini yang fungsi notification channel ini akan memanggil sebuah notification yang sudah kita bentuk di sini. Nah, ini buat pemanggilnya di sini. Di sini nanti notification channel harusnya adanya. Oke. Oke, kenapa merahnya? Oke, ini merah karena belum ada variabelnya. Jadi di sini kan buat variabelnya kan di sini ya. Channelnya ini berarti harusnya ditaruh di sini harusnya. Nah, oke, jalan ya. Jadi ini adalah sebuah, jadi ketika Android ada fungsi create notification channel, di sini kita jika notification Android kalian tipenya SDK-nya misalkan minimal O gitu ya, atau di atasnya, itu bisa menjalankan sebuah metode yang namanya method notification channel. Nah, notification channel itu dipanggil di dalam di get system, ditampung di dalam manager. Nah, kemudian manajernya itu balik lagi menjalankan create notification channel yang ada di dalam variable channel yang isinya adalah method notification channel. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya, teman-teman. Kemudian kita akan buat yang namanya, udah dibuat fungsinya, kita harus build notification-nya itu. Misalkan di sorry, ini kita close aja. Kita buat yang namanya di sini memanggilnya. Jadi kita buat notification yang namanya kita build-nya menggunakan notification compact. Notification compact harusnya ada. Kemudian di builder. Nah, ada kan. Nah, kemudian build yang mana? Build yang ini. Kemudian harus ada yang namanya inputan channel notification ID-nya. Channel notification ID. Jadi di sini notification compact builder itu akan membaca sebuah kode program yang ada di dalam sebuah main activity yang ini. Di sini mengartikan dia itu akan membaca semuanya.
Dan di dalam membaca semuanya ada yang namanya notification notification channel ID yang harus sama dengan urutan di sini. Notification channel ID dia itu akan menampungnya ke dalam sebuah channel notification ID yang ada di dalam variabel ini, properti ini. Ini seperti itu. Semoga masih bisa dipahami ya. Kemudian selanjutnya kita set gitu ya. Set title-nya. Jadi ketika kita klik button yang ini notification, kita pengennya ada sebuah muncul notification ya, ada muncul notification di dalam pop-up Android-nya nanti. Misalkan kita buat judulnya set content title gitu ya. Ini misalkan judulnya ada notifikasi nih, ada notifikasi nih, notifikasi dari bos misalkan. Oke, kemudian kita buat, nah isi notifikasinya kita buat misalkan teks aja ya. Misalkan kita buat isi dari notification-nya misal teks, misalkan kita buat ada disuruh ke kantor sama bos gitu ya. Nah, ada notification dari bos, oh ternyata notification-nya isinya disuruh ke kantor sama bos. Nah, ini udah jadi nih. Nah, kemudian kita build gitu ya. Kita buat small icon, kita belum buat iconnya ya. Jadi di sini ketika kita klik notification, akan ada notification yang isinya ada notifikasi dari bos nih, isinya disuruh ke kantor sama bos, tapi biasanya kan ada sebuah icon kecil gitu ya. Misalnya kita buat sebuah icon kecil, ikonnya seperti yang di pojok sini juga bisa biasanya ya. Nah, makanya di sini ada yang namanya set small icon. Misalnya kita klik small icon, kemudian r.drawable. Nah, kita buat dulu lah notification ini ya. Misalnya kita klik project, kemudian di sini kita yang namanya drawable klik kanan pada folder rest, kemudian pilih klik folder drawable, klik kanan, kemudian new, kemudian image asset ini kita buat misalkan di sini launcher. Oke, notification aja. IC notification. Nah, kemudian kita klik next aja. Nah, kalian atur sendiri pengen yang kayak apa. Ini karena ini sebuah tutorial sederhana, kita klik finish aja. Nah, kemudian di dalam drawable ini sudah ada yang namanya yang harusnya kita buat gitu ya. Oke, kenapa ini nggak adanya? Oke, kita coba ulang. Harusnya ada loh. Image asset, kemudian notification, image, next. Oke, ini kenapa merah? Some files shown in red will override exist. Oh, udah ada ternyata. Berarti ini kita buat notification. Oke, kemudian klik finish. Kok nggak adanya di sini ya? Oke, berarti kita buat yang pakai launcher background ini aja nggak apa-apa, yang out of origin gitu ya. Drawable. Berarti di sini kita bisa. Nah, ini harusnya adanya. Kok di sini nggak muncul? Nah, di sini nih. Di sini muncul notification Virgo, notification but notification harusnya di sini muncul. Tapi nggak apa-apa ya. Ini sebuah tutorial biasa. Misalkan di sini kita buat yang pakai yang di sini ada foreground. Nah, di sini biar sama. Oke. Kemudian kita buat dot set. Sorry, biar rapi di sini. Dot set priority. Kemudian kita buat yang namanya priority-nya high gitu ya. Notification compact. Sorry. Compact dot priority high. Oh, sorry. Oke. Kemudian kita build. Oke. Nah, di sini kita udah membuat sebuah build notification yang menghubungkan antara function create notification channel dan penampung yang ada di sini. Nah, kita butuh yang namanya button ya. Buttonnya kan belum
belum dibaca tuh buttonnya. Nah, berarti kita buat yang namanya button di sini, variabel buttonnya. Misalkan var di sini btn notification, dia itu akan membaca sebuah button. Nah, kita buat baca yang mana? Nama ID yang ada di dalam button yang kita buat, nama ID-nya adalah btn notification. Berarti kita find view by ID r.id.btn notification. Nah, ini udah kebaca nih button yang ada di notification ini. Nah, kemudian kita buat sebuah set on click-nya gitu ya, on click-nya ketika kita pengen mengaktifkan sebuah buttonnya itu. Oke, kita buat di mana ya? Kita buat di sini, di dalam sini. Kita buat dulu yang namanya notification manager. Notification manager, kemudian notification manager compact gitu ya. Kemudian .from yang dari mana kita bacanya dari sinilah, dari backend yang di sini. Kemudian kita buat set on click listener-nya, misalnya btn notification ini merah. Berarti ini taruh di sini aja ya. Taruh di sini. Oke, kemudian di sini harusnya btn dot notification. Oke, berarti di sini adanya. Kemudian kita buat yang namanya set on click ya. Set on click listener. Oke, kita buat yang namanya notification yang udah dibuat tadi, notification manager dot notify kemudian kita panggil notification ID yang kita buat, notification ID. Oke, kemudian kita panggil di dalam notification. Oke, ini merah, kenapanya? Oke, berarti yang bagian sini itu ditaruh di dalam sini. Oke, error cuy. Harusnya jalan loh. Ini di sini harusnya nih. Tapi teh kenapa merahnya? Ya kita delete semua aja ya. Berarti kita buat dari awal, misalkan di sini var buttonnya btn notification. Oh, kita panggil sebagai button. Kemudian find view bid r.id .btn notification. Oke, dari sini dipanggilnya itu harusnya di sini aja ya. Oke, di sini btn notification set on click listener gitu ya. Kita ulang lagi, set on click listener, kemudian kita panggil yang namanya kayak tadi ya. Tadi tuh manggil notification manager .notify, sorry, notification ID, kemudian notification yang udah kita buat, notification. Oke. Oke, nggak ada error ya. Oke, ini udah jadi nih. Jadi ketika kita klik button notification itu akan muncul pop-up yang isinya adalah ada notifikasi dari bos disuruh ke kantor. Kalian bisa coba run gitu ya. Saya siapkan device saya dulu, pakai run emulator HP nggak apa-apa. Ntar. Oke, ini udah ada ya. HP saya Redmi Note 8, kemudian kita run. Kita install gitu ya di dalam HP-nya.
Oke, kita udah install, udah masuk proses install, jadi Gradle build-nya sudah selesai, kita proses install, kita tunggu gitu ya. Oke, ada error installation did not success, berarti di sini kita ulang lagi ya Gradle build-nya, karena tadi HP saya USB-nya kegeser, jadi diulang lagi ya. Kita install. Oke, udah ada notifikasi di HP saya, kita install. Oke, launch gitu ya. Oke, ada bug ya, ada bug, berarti ada yang salah di sini. Kita buat, berarti yang salahnya itu nggak urut. Oke, berarti di sini kita taruh di bagian sini aja. Oke, kemudian kita coba lagi, kita run gitu ya. Run di sini. Oke, do you want terminate? Oke, terminate. Oke, kita run lagi di sini. Do you process app is running? Oke, berarti harus dimatikan dulu ini. Oke, kemudian kita udah dimatikan, kita lagi run lagi. Install. Oke, udah jadi nih di saya. Saya tampilkan dulu, bentar. Oke, sebentar saya share dulu. Oke, udah kelihatan ya. Jadi ketika kita klik notification di sini akan muncul yang namanya di sini ada notifikasi nih dari bos, disuruh ke kantor sama bos. Tapi ketika kita klik itu belum ada intentnya. Kita bisa menambahkan intent di sini. Jadi ketika kita klik akan balik lagi ke notifikasi itu bisa. Nah, itu caranya gimana? Kita balik ke kode programnya untuk menambahkan sebuah intent gitu ya. Oke, kemudian berarti di sini kita buat yang namanya intent. Oke, berarti di sini kita bisa tambahin intent. Misalkan di sini kita buat intentnya intent sama dengan intent gitu ya. Bukan intent error, intent. File intent sama dengan intent. Kemudian intent yang mana? Intent kita ketika klik notification kita pengen balik ke dalam sebuah ini aja. Jadi ketika kita klik yang bos tadi, ketika klik notification yang ini ada notifikasi dari bos, kita intent ke dalam layout yang ini lagi. Nah, berarti kita this aja biar gampang. This, kemudian di sini main activity kelas Java. Kelas Java di sininya. Kemudian kita buat, nah intent ini kan pending ya, pending. Jadi ketika kita buka, tekan apa namanya, tekan tombol notification itu kan udah muncul pop up notification. Nah itu kan intentnya pending, harus diklik diklik notification yang di sini ya, notification, ada notifikasi dari bos gitu ya. Berarti kita buat pending itu notifikasinya, bukan bukan notifikasinya, intentnya itu pending. Berarti kita buat pending intent yang sama dengan tagsnya. Tagsnya di builder, tag builder.create, kemudian di sini di this, kemudian run, kemudian add next. Nah, next with intent with parent, kemudian intent. Nah, ini udah bisa nih. Kemudian di get pending intent. Kemudian kodenya 0 karena tadi notification ID-nya di sini 0 gitu ya. Kemudian di sini kita buat pending intent dot flag cancel current. Oke, kemudian kita buat di sini kita tambahkan sebuah pending intent ya. Kemudian kita set content intent. Intent. Kemudian di sini kita buat yang namanya pending intent tadi. Nah, di sini pending intent. Jadi di sini udah dibuat nih. Jadi udah di build yang ketika notification-nya itu ngebuat ini dulu. Nah, kemudian menjalankan pending notification-nya. Ketika kita klik ada notifikasi ini dari bos. Nah, kita coba ya. Kita coba di sini hilang. Nah, device saya berarti kita ulang lagi. Masukin USB-nya. Kita transfer. Oke, kita tunggu apakah muncul. Oke, udah muncul ya.
saya ini, kalian bisa langsung klik run di USB device masing-masing gitu ya. Oke, install, ini proses install. Kita tunggu sebentar. Oke, udah di launch, kita share code, share hasil. Oke, kita share mirrornya. Ntar udah kelihatan ya. Nah, kemudian ketika kita klik notification di sini, klik gitu ya. Nah, akan muncul ada notifikasi dari bos. Ketika kita klik, kita bisa balik ke dalam notification-nya. Intinya seperti itu. Jadi udah ada intent-nya. Oke, mungkin itu aja terkait notification fundamental atau notification dasar di dalam Android. Oke, kita akan belajar layouting yang ada, kita belajar ada button-nya di sini. Ada button-button di situ. Oke, gitu aja terkait pembelajaran notification. Semoga ilmunya bermanfaat ke depannya. Selamat belajar dan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat pagi dan salam sehat. Tetap jaga kesehatan dan selamat belajar teman-teman.